Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fauzi di Urban Media Network, dan tentu saja kali ini saya masih seperti biasa, yaitu akan membahas tentang kabar terbaru terkait dengan timnas Indonesia. Kabar terbaru adalah asisten pelatih timnas Indonesia, yaitu Denny Lansat sudah mulai bekerja. Hal yang dilakukan oleh Denny selepas dia kembali ke Belanda adalah dengan memantau pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Belanda. Yang terbaru yang dipantau oleh Denny Lansat adalah Eliano Renders, di mana Eliano Renders ini main sebagai bek kanan di PSC Zwolle dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut 3-1 melawan PSV Eindhoven ya. Apa namanya, tim tim unggulan di Liga Belanda ya. Nah, saat dipantau oleh Denny Lansat, Eliano ini bermain cukup baik, 9 bermain penuh 90 menit dan juga cukup berkontribusi dalam kemenangan timnya. Selain yang dilakukan oleh Denny Lansat memantau Eliano, dan ini sepertinya permainan memukau Eliano cukup membuat bangga Denny, dan sepertinya Eliano bisa menjadi ancaman bagi starting line up saat ini di timnas Indonesia. Khususnya di sisi sebelah kanan ya. Di mana di situ juga sudah ada Sandy Walsh, kemudian Shane Patinama, dan beberapa pemain lainnya yang ada di sisi sebelah kanan. Dan kita tahu bahwa Eliano juga di saat kepemimpinan pelatih timnas Indonesia Sintayong itu sangat baru sekali dimainkan, itu pun sebagai pemain pengganti di laga melawan Bahrain ya. Kemudian di laga-laga selanjutnya yaitu melawan China, kemudian Jepang dan juga Arab Saudi, Eliano tidak sekalipun diturunkan baik sebagai starter maupun sebagai pemain pengganti. Nah, sepertinya dengan dipantaunya Eliano Sabtu kemarin, ini menjadi sebuah hal baik bagi Eliano. Setidaknya dia mulai dipertimbangkan untuk menjadi starting line up di babak selanjutnya saat timnas Indonesia akan bertemu Australia dan juga Bahrain di bulan Maret. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia saat ini masih berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu tepatnya adalah timnas Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Jepang dan Australia. Posisi Australia dan Indonesia hanya selisih 1 poin saja, sedangkan poin Indonesia dengan 3 tim di bawahnya, yaitu Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, itu sama, hanya memiliki selisih karena kita menang ya melawan Arab Saudi. Nah, kemudian teman-teman, Indonesia masih memiliki peluang yang sangat besar di babak kualifikasi ini. Ada 2 hal yang mungkin bisa kita berharap ya, bahwa Indonesia yang pertama, jalan menuju Piala Dunia 2026 adalah dengan menjadi runner up di bawah Jepang. Untuk menyalip Jepang sudah tidak mungkin karena Jepang sangat powerful, sudah mengemas 15-16 poin. Hanya dengan 1 poin saja timnas Jepang sudah bisa lolos. Posisi yang paling memungkinkan bisa kita raih adalah tentu saja yang paling memungkinkan mudah adalah dengan berada di peringkat ketiga dan keempat. Artinya Indonesia akan kembali berjuang di babak keempat kualifikasi, di babak playoff. Namun jika di 4 pertandingan tersisa, yaitu saat melawan Australia, Bahrain, kemudian Cina dan Jepang, kita bisa mendapatkan poin yang maksimal. Maksimal dalam arti adalah
Indonesia mampu mengantongi poin untuk bisa berada di peringkat kedua di bawah Jepang, kita secara otomatis akan langsung lolos ke babak final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika. Kita tentu akan berharap ya, berharap bahwa timnas Indonesia akan lolos langsung tanpa melewati babak playoff karena ya akan berjuang lagi gitu ya. Namun kita juga harus realistis dengan kondisi yang ada bahwa timnas Indonesia ini kan sebetulnya pemain-pemainnya walaupun banyak yang bermain di liga Eropa, tapi tidak semua dan hanya sebagian kecil saja yang ada di grade A gitu ya, yang selalu main di starter seperti Messi Leger, kemudian eh, Kevin Dix, lalu Jai Ijes di Serie A, lalu juga Kelvin Verdong. Nah, sisanya ini kan masih banyak seperti Ivar Jenner ini masih di tim muda gitu ya. Tim muda ini bukan di tim utama ya, bukan di tim senior. Begitupun juga sama Justin Hubner ini masih di tim junior gitu ya. Nah, ini yang harus kita coba berikan ruang di mana kita jangan 100% terlalu berharap bahwa Indonesia harus lolos di tahun ini. Karena memang PSSI sendiri punya blueprint, punya targetnya itu untuk lolos di Piala Dunia adalah di tahun 2030. Meskipun ada peluang saat ini yang ini akan dimaksimalkan oleh PSSI supaya di peluang yang ada ini meskipun peluangnya masih 50-50, tapi setidaknya kita ingin meraih mimpi itu lebih cepat di tahun 2026. Salah satu yang dilakukan oleh PSSI di Ketua Umum Erick Thohir ini adalah dengan mengganti pelatih Shin Taeyong ke Patrick Kluivert. Ini yang sudah sering kita bahas ya di video-video sebelumnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi semoga di sisa 4 pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, timnas Indonesia bisa tampil all out, bisa tampil baik dan bisa membawa poin penuh dari setiap pertandingan-pertandingan yang ada sehingga kita bisa lolos langsung di peringkat kedua kualifikasi Piala Dunia round ketiga di grup C ini. Itu dulu mungkin informasinya dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.